Dan yang lebih sinting lagi, oknum presiden pun membiarkan saja undang-undang diperkaos oleh iparnya sendiri demi anaknya bisa jadi calon wakil presiden. Maka tak perlu capek-capek mendengar orang berpidato, berteori, bertekad, berjanji, bersumpah untuk memberantas korupsi jika sejarah hidup dan latar belakang karirnya penuh dengan kasus korupsi. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Mata Kiri. Pemberantasan korupsi pastinya menjadi poin penting bagi para calon presiden atau calon wakil presiden untuk mereka yakinkan kepada masyarakat. Soal ini sudah pernah dipaparkan ketiganya pada saat bertamu di UGM pada September 2023 lalu dalam acara Bakal Calon Presiden Bicara Gagasan. Secara normatif, ketiga sosok itu pastinya bertekad memberantas korupsi dan masing-masing berjanji akan memperkuat KPK. Ya iyalah, sebab jika ada yang berani berkata jujur bahwa KPK sudah tidak efektif, maka sebaiknya dibubarkan. Maka bakal calon presiden yang ngomong itu pasti ambyar. Padahal itulah realita yang sebenarnya. Ditambah lagi saat ini Ketua KPK Firly Bahuri malah tersandung kasus yang sangat amat memalukan dan tidak seharusnya terjadi pada petinggi KPK. Firly diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan perkaranya kini sedang bergulir. Kalau ketiga calon presiden mengatakan KPK akan diperkuat, lalu apanya yang akan diperkuat? Wong pimpinan puncaknya saja sudah seperti itu. Tahun lalu Pinta Uli Siregar, wakil ketua, mengundurkan diri karena terjerat kasus pula. Kalau sudah begini, apalagi yang bisa diharap? Tapi ya sudahlah, kita hanya bisa berharap-harap cemas. 3 calon presiden dan pasangannya sudah ditetapkan dan siap bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Dan pemberantasan korupsi adalah jualan yang seksi bagi masing-masing kontestan. Dalam kampanye-kampanye, dalam debat antar calon presiden atau calon wakil presiden nanti, semua calon akan menampilkan diri sebagai anti korupsi yang paling baik di dunia. Masing-masing akan mengaku pembenci korupsi, anti korupsi, dan berjanji akan memberantas sampai ke akar-akarnya. Siapapun bisa berbicara tentang hal yang bagus dengan mulut berbusa-busa, tetapi waktulah yang akan memperlihatkan kebenarannya. Sebelum seorang kepala daerah, menteri, dan lain-lain dilantik, pasti bersumpah tidak korupsi. Sewaktu kepala negara diambil sumpah, berjanji akan menjaga konstitusi. Nyatanya banyak oknum pejabat yang korupsi, banyak oknum menteri yang terkena OTT, dan yang lebih sinting lagi, oknum presiden pun membiarkan saja undang-undang diperkaos oleh iparnya sendiri demi anaknya bisa jadi calon wakil presiden. Maka, abaikan saja soal janji dan pidato para calon presiden soal pemberantasan korupsi. Yang lebih efektif adalah mengetahui sosok, latar belakang masing-masing. Dari situ sudah bisa ditarik gambaran terang apakah seseorang itu bisa dipercaya akan memberantas korupsi. Prabowo Subianto berlatar belakang sebuah keluarga di mana beberapa di antara anggotanya berurusan dengan negara soal dana BLBI. Ini pula yang pernah diupayakan untuk dibereskan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah berhasil?
tidak sepenuhnya, bahkan masih gantung. Kasus ini memang harus dituntaskan bila perlu sebelum kiamat, sebab itu menyangkut pengembalian uang rakyat. Pertanyaannya, maukah Prabowo mengemban tugas ini? Yang berikut Anies Baswedan. Sewaktu menjadi gubernur DKI Jakarta, meninggalkan banyak kasus keuangan yang bisa disebut sebagai penyalahgunaan atau indikasi korupsi. Sebut saja kelebihan bayar, alokasi APBD yang ugal-ugalan seperti anggaran membeli lem Aibon 82,8 miliar rupiah, dan masih banyak lagi yang ganjil. Dan yang paling membuat penasaran adalah soal Formula E yang menghabiskan uang rakyat lebih dari 1 triliun dan tidak jelas apa manfaat acara balap ini. Kabarnya KPK tidak berani mengusut kasus ini sebab Anies sudah kadung dicapreskan oleh Surya Paloh. Maka pertanyaannya, dengan segudang kasus keuangan yang mengitarinya, apakah sosok kontroversial ini bisa diharapkan jadi pahlawan pemberantas korupsi? Belum lagi wakilnya Muhaimin Iskandar atau Caimin yang tidak sepi dari gonjang-ganjing. Bahkan sebelum jadi calon wakil presiden, beliau sempat diperiksa KPK perihal dugaan korupsi di Kemenaker. Maka adalah dagelan jika berharap keduanya galak dan garang terhadap korupsi. Lalu bagaimana dengan Ganjar Mahfud? Kedua orang ini hingga saat ini relatif bersih dari isu ataupun gonjang-ganjing seputar korupsi. Adapun isu Ganjar terkait dalam kasus EKTP sejak dulu terbantahkan dan memang tidak pernah terbukti. Dan sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode pun, si rambut putih ini sepi dari yang namanya isu gonjang-ganjing dan tudingan korupsi. Samalah dengan calon wakil presiden Mahfud MD yang juga bersih dari isu-isu soal korupsi. Maka tak perlu capek-capek mendengar orang berpidato, berteori, bertekad, berjanji, bersumpah untuk memberantas korupsi jika sejarah hidup dan latar belakang karirnya penuh dengan kasus korupsi. Pidato janji-janji sumpah memberantas korupsi sambil menggebrak-gebrak meja hanya sekedar bunyi mulut belaka tanpa tindakan apapun juga. Lebih menjanjikan dan tidak akan mengecewakan jika mempercayakan pemberantasan korupsi ini kepada Ganjar Mahfud yang bersih dari kasus-kasus laknat ini. Sebab hanya sapu bersih yang bisa membersihkan lantai kotor. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.